What's up, Gen Z? You're tuning into Talk with Salah, and today is our first episode of podcast. Yay! And it's such an honor for me to be your host today. As actually, to be your host for the next episode because this is my own program. Anyway, just like the title and the thumbnail, you can see first, we're going to talk about identity crisis. Basically, guys, if you guys who's watching this video don't know anything about what is identity crisis, you better gotta watch this one because this video will be fun, educating, and also memorable conversation, especially for younger generations. Yes. Before we start, I'm sorry, I'm kind of nervous because this is my first time being a host. Oh my god. Yeah, I want you to prepare any meal, coffee, or whatever existential support item you need. Just let's get into it. Don't skip this video, okay? Okay, guys. So, before we start the conversation, I want you guys to meet our special guest, Abi Mahasika. Hi guys. Oh my god, we're kind of nervous actually. Karena we've been planned this like 1 week ago, right? Kayak udah seminggu yang lalu, tapi sebenarnya mau bikin videonya tuh di hari Jumat. Cuma karena ada satu dan lain hal, akhirnya hari ini akhirnya. Iya, finally. Sorry kalau misalnya aku harus pakai tab karena pertanyaannya ada di sini semua, guys. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke conversation topik utamanya, I want to congratulate to you karena you're the new student college of Indonesia University. Oh my god. How did you do that? Gimana cara kamu tuh bisa masuk ke sana? Gak tahu sih, aku tuh sebelum pengumuman itu kayak menyendiri, terus lebih mendekat kepada Allah. Gila. Jadi kayak bener-bener tuh ya, aku tuh menghabiskan waktuku kan kita juga ujian nih. Yeah. Nah, aku tuh kayak duha, tahajud, terus ini itu. Terus kayak aku lebih kayak ya udah ngaji terus gitu kan, karena juga Ramadan kan. Jadi kayak nambah aku jujur gak expect bakal lolos sih. Karena kan UI kan juga aku cuma masukin 3 sertif. Itu pun kayak gak berbobot kan. Cuma mungkin ada yang satu dari sananya kan. Nah, terus itu waktu pengumuman aku tuh kayak tiba-tiba capek gitu loh karena kan aku habis main. Nah, aku terus tidur. Nah, waktu jam 3 itu kan mamaku ngingetin kalau itu pengumuman. Terus kayak aku udah mah capek, aku besok aja paling agak kena gitu karena kayak UI bro. Wah gila. Terus tiba-tiba tuh jam 4-an itu baru karena banyak yang telepon tuh Bu Mita, terus pagi itu juga telepon kan. Gimana gitu. Jadi aku buka lolos biru. Keren banget. Indonesia University. I mean like thank you. You're you're the only student in our high school that can get into Indonesia University. Kayak gila banget sih. Ini sekolah kita tuh kayak apa ya? Kayak 3T gitu ya, tertinggal terus terjauh gitu. Iya benar gitu loh. Jadi kayak nggak expect aja sih. I saw your story on Instagram that banyak temanmu yang congratulate to you that congrats ya Biu ya anak UI. Aku langsung kayak oh my god, I was shocked. Karena gila bisa masuk. What major? Major study. What you're studying? Teknik metalurgi. Itu apa? Itu kayak kita tuh belajar tentang material dan juga besi-besi gitu. Oh, I see. Sama kayak pertambangan tapi kita lebih dalam. Oh, iya. I see. Oke, mungkin kita langsung aja sih masuk. Tapi aku mau bilang selamat juga ya. Kamu juga di UNES guys, hukum. Oh my god. Thank you. Oh, hukum Eva, bro, guys. Eva. Aduh, ada Eva ya. Aduh. Oke. So you know that we're going to talk about crisis identity, right? Yeah. Actually, I don't know how to say it correctly because when I saw one of the article, I found that to say identity crisis identitas in English, some of them say identity crisis and some of them say crisis identity. So I don't know which one is correct, tapi aku bakal bilangnya identity crisis aja. Ya, sama aku juga. Ya, oke. Identity crisis. Jadi kayaknya banyak banget dari mereka yang nggak tahu soal definisi krisis identitas atau identity crisis itu apa kan? Ya kan guys. Jadi ya benar. In your opinion,
what is the definition of identity crisis? Oke, in my opinions, identity crisis itu suatu apa ya, kayak perasaan di mana kita itu merasakan kebingungan, confused, or dalam bahasa apa ya, dalam artian tuh kita tuh kan remaja ini hormonnya lagi apa ya, lagi naik gitu kan, kayak lagi gak seimbang. Jadi tuh kita tuh kebingungan, emang ini kita tuh siapa sih, itu kayak who really are, and apa sih tujuan kita hidup tuh, pasti bakalan bilang kayak gitu kan. Nah jadi tuh kita tuh belum menemukan jati diri kita sendiri. Jadi salah satu penyebabnya itu aku kemarin baca-baca di artikel, bahwasanya beberapa itu karena mereka kurangnya kedekatan dengan orang tua. That's right. Dan juga mereka juga ini sih apa ya, hubungan sosial dengan masyarakat itu juga kadang-kadang kayak introvert gitu loh. Jadi kayak kurang bercakap-cakapan dengan individualis teman. Ya benar, individualis. Benar. Oke, so mungkin aku mau nambahin dikit ya. Kalau based on my opinion sendiri, identity crisis means someone or a person who's seeking their true self. So true self in Indonesia, we call it as jati diri, like what you said, right? Actually, it can be anything. It can be questioning about themselves. Dan pastinya krisis identitas itu malah lebih banyak yang ngalamin itu di kita sebagai remaja, dan apalagi teman-teman yang lagi ada di fase pra remaja. Karena adik aku jujur dia tuh kayak gitu sekarang. Kayak nggak tahu deh, moodnya tuh kayak naik turun gitu loh. Nah kan ini sebenarnya juga mungkin karena didasarin sosial media ya kali ya. Karena adik aku juga sekarang dia tuh lebih suka banget ada di depan handphonenya dia daripada dia tuh harus ngobrol sama keluarganya. So what do you think about it? Kalau kataku sih ya, mungkin kita sebagai apa ya, harus pintar-pintar juga sih, karena kan media sosial itu juga harus ada waktunya. Bacuy. Oke. Sorry guys. It's okay. Nervous ini. Cut. Oke, mungkin kalau misalnya kita sebagai generasi muda gini ya, Gen Z, kita harus pintar-pintar mengelola media sosial. Karena kalau misalnya kita setiap hari memegang media sosial tanpa berkomunikasi dengan orang tua, kita bakalan tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh orang tua kita. Semisal nih, orang tua memberikan kita nasihat seperti ini nih. Nah, tetapi kita tidak bisa mengerti apa yang beliau maksudkan. Nah, bisa-bisa itu salah maksud, lalu kayak aku kenapa sih dimarahin terus, padahal itu kan nasihat. Nah, jadi kalau kataku sih ya, kita harus membatasi media sosial itu. Kalau di opini aku sendiri sebenarnya mereka tuh nggak mau ngedengerin orang tua karena mereka udah asik dengan dunia sendiri. That's right. And yang lainnya itu karena mereka itu udah ada role model dari, kayak contohnya misal kalian main sosial media and there's a lot of content creators yang mereka itu have kayak mungkin dia couple content creator gitu, atau enggak bener. Kayak mungkin dia mau show off, kayak membangun personal branding di Instagram. Benar. Nah, di situ kita tuh jadi kayak berusaha untuk imitating mereka. Benar. Kayak nggak sih? Karena jujur aku sebenarnya kayak gitu juga sih guys. Jadi aku tuh kalau ngelihat konten kreator yang kayak wah keren banget ya dia, aku pengen banget kayak dia gitu. Nah, dan menurut aku kebanyakan anak zaman sekarang itu kayak gitu. Mereka kurang bisa mengenal diri sendiri karena mereka berusaha untuk meniru gaya atau tingkah laku dari konten kreator yang sering mereka tonton di sosial media. Padahal kan personal branding tuh aslinya kan kayak ya udah branding kita sendiri kan, bukan branding orang lain. Mungkin kita bisa mencontoh beberapa aja, tapi yang harus real tuh dari diri kita sendiri. That's right. So have you been in that position? Pernah nggak kamu ada di masa-masa kamu kayak ngalamin banget nih krisis identitas? Mungkin di awal-awal kamu nggak bakal tahu kalau kamu ada di krisis itu ya. Iya, pastinya aku pernah sih, karena dulu itu aku kan waktu masuk SMA kayak apa sih ini minat aku bahkan ikut eskul tuh kayak ya udah ikut-ikut aja gitu temen kan. Nah bener, jadi aku kayak
ingin mencari jati diri aku di SMA itu. Jadi aku ikut pramuka, paduan suara, OSIS, lalu duta gitu kan. Jadi kayak Keren. aku kayak bener-bener berbagai hal, berbagai kegiatan aku coba. Waktu itu kita juga seduta gesit ya. Iya, benar banget. Kita dulu seduta juga. Nah itu dari berbagai hal yang aku ikutin, dan akhirnya sekarang aku bisa menemukan jati diri aku, yaitu jadi ini nih. Jadi anak UI. Iya. That's right. Wow. Yeah, actually I've been in that position too. Apalagi mamaku dulu, aku kira my parents, especially my mom, is the type of a conservative parent. Do you know what is conservative means? Conservative. In Indonesia we call it actually strict parents. Oke. Iya, karena orang, tahu. aku dulu ngerasa kayak orang tua aku tuh kayak strict banget ya. Gitu. Nah di situ aku ngerasa apa ya, ngerasa terbatas untuk ngelakuin hal-hal yang aku suka. Jadi akhirnya aku akhirnya nggak punya banyak kesempatan atau change buat explore diri gitu ya. Iya benar, buat explore diri gitu. Jadi sebenarnya menurut kamu ngaruh nggak sih kalau orang tua yang terlalu strict sama anaknya tuh ngaruh nggak? Kalau kata aku sih ya ngaruh banget ya. Karena kan apa ya, kalau misalnya orang tua yang terlalu strict itu bakalan anak mereka itu bakalan punya rasa pressure banget gitu loh. Aku tuh banyak tekanan banget gitu. Benar. Lalu kayak aku gak bisa menemukan jati diri aku kalau misalnya aku gak bisa keluar kemana-mana untuk mengeksplor berbagai kegiatan gitu yang positif kan. Dan juga mungkin strict itu apa ya, kayak boleh aja tapi jangan terlalu over sih menurut aku. Buat orang tua. Karena orang tua aku sendiri itu kayak mungkin bisa dibilang strict ya, tapi gak terlalu over. Tapi aku tuh paham orang tua aku tuh kayak pengen anak-anaknya itu menjadi orang yang disiplin. Nah, jadi tuh kayak kamu boleh berkeliaran misalnya bermain ataupun berkegiatan, tapi misalnya dari jam 6 malam nih. Nah, pulang tuh harus jam 10 malam. Jadi gak boleh terlalu malam banget gitu, gak boleh sampai jam 12. Tapi itu masuk ini sih. Lumayan gak sih dikasih jatah waktu pulangnya tuh jam 10 malam. Iya, terus gak terlalu over, guys. Oke. Kayaknya aku paling maksimal jam 8 malam sih. Oh my god. Berarti ada yang lebih ini ya, guys. Lebih kinda strict ya. Oke. Apa ya terus ya? Oke, mungkin ada benernya juga kalau orang tua strict itu. Sebenarnya aku tadi ada yang mau ngomong sesuatu tapi aku lupa. Gak apa-apa, nanti kita tiba-tiba muncul. Iya, biasanya seperti itu sih. Iya. Jadi emang bener yang dia ngomongin sama Biu. Jadi orang tua itu sebenarnya nggak gampang ya guys. Iya. Aku juga semakin dewasa semakin kepikiran kayak kalau aku punya anak terus aku harus kayak gimana gitu loh. Karena either I choose VOC parenting atau enggak aku milih. Iya kan. Terkadang tuh VOC parenting tuh kayak penting gitu kan. Iya benar. Biar anaknya tuh gak terlalu ngalem. Iya, tapi gimana ya? Ngalem banget guys. Sejauh banget gak sih ngalem itu? Pandalungan banget itu. Oh Pandalungan? Ya kan Jember. Oh gitu? Iya Pandalungan. Baru tahu. Oke. Oh ya ada. Jadi aku tuh sempat punya pengalaman ikut interview. Dan pasti di salah satu pertanyaan yang dilontarkan itu kan soal passion kamu apa sih, skill kamu apa sih gitu. Pasti itu. Atau experience yang pernah kamu ikutin apa. Terus di situ aku kayak jawab, tahu nggak kenapa? Apa? Karena emang aku ngerasa kurang nge-explore aja sih, nge-explore skill aku gitu loh. Bener. Gitu. Jadi guys, aku saranin banget buat kalian yang anak SMA apalagi going to college ya kalian itu harus banget buat explore diri. Karena itu penting banget. Jangan terlalu introvert sih. Mungkin kalian sekarang introvert ya, tapi itu berusahalah untuk tidak introvert. Meski kalian introvert, karena itu kayak tapi bener. Kamu extrovert gak sih? Jujur ya, aku tuh SMP tuh introvert banget. Bahkan aku tuh dijulukin kayak si kutu buku mungkin ya. Kayak kita kan, kamu kan dulu sekelas tuh SMP sama aku. Aku kan kayak di belakang tuh kayak kadang-kadang diem, tapi tuh kayak teman-teman tuh kenal aku tuh kayak aku gak join OSIS, aku gak join pramuka, aku kayak biasa aja diem-diem mungkin kayak belajar. Jujur aku dulu tuh ya kelas 8 kan ngejar unggulan tuh. Nah itu kayak sampai panas tipes tuh gara-gara belajar terus.
Gila, makanya introvert banget kan. Makanya tuh aku SMA guys, pingin explore diri aku sendiri biar menemukan jadi diri aku. Wow, keren banget. Keren banget, kalian harus nyontoh nih ya. Udah ada Contoh kita nih. role modelnya. Contoh kita, anak UI. UNED. FH guys, FH. Iya, FH, it's okay. Oke, mungkin next questionnya adalah sebenarnya menurut kamu itu ada baiknya nggak sih kita sebagai anak remaja itu ada di fase krisis identitas? Karena menurut aku sebenarnya masih masuk normal aja sih. Karena gimana ya, kita sebagai remaja ngalamin yang namanya krisis identitas itu normal nggak sih? Karena kan kalau kita nggak ngalamin itu berarti kita kayak bodoh amat gitu sama hidupnya nggak sih? Ya, kalau kataku sih aku setuju ya. Tapi aku punya dua pandangan nih. Wah keren, apa tuh? Kalau misalnya ya kita yang kayak aku sama Sela nih, kita kan sama-sama mencari niat banget mencari jati diri kita. Jadi kita ikutin berbagai hal itu gak apa-apa. Krisis identitas dipakai untuk mencari jati diri kita tuh gak apa-apa. Tetapi kebanyakan tuh orang tuh kayak apa ya? Ya katamu itu tadi tuh kayak cuek banget gitu kan, kayak ya udahlah biar aku gak mau mencari jati diri aku. Terus kayak bodo kita amat gitu ya. Terus juga kan kadang-kadang tuh banyak yang mau mengeksplor tapi tuh overthinking kayak aku nih jelek, aku gak kayak orang lain, aku tuh punya kulit yang misalnya orang lain putih nih, aku kayak aku coklat, aku hitam gitu kan, kayak gak percaya diri gitu kan. Nah, ini apa hubungannya sama coklat hitam ya? Kulit apanya? Terkadang tuh ya aku kan punya temen nih, misalnya aku kan tanya kan waktu itu ke temanku, kenapa sih gak mau aku ajak volunteer kan? Terus kayak ayo kamu ikut duta, kamu ikut volunteer. Nah terus dia tuh bilang gini, enggak, aku gak percaya diri. Kamu kenapa gak percaya diri? Terus dia bilang gini, aku tuh gak kayak kalian gitu loh. Aku tuh mungkin dia bilangnya tuh diri dia itu jelek. Terus juga kayak aku gak kayak kalian tuh masih enak dipandang, aku tuh enggak. Nah, aku langsung kayak ya udah, aku langsung memberikan affirmation positif buat dia kayak biar dia itu ikut sekarang ditransfer gitu. Sekarang dia juga bisa. Iya benar sih. Apalagi kalau sebagai duta kan pasti banyak banget SK-nya ya, syarat ketentuannya. Dan kayak aku nih yang pernah pingin banget ikut duta di Jember, itu tuh mikir-mikir lagi karena emang berat badan, terus habis itu tinggi badan gak ideal gitu loh. Nah mereka tuh mungkin udah punya standarnya sendiri, jadi orang-orang yang mau ikut ngerasa kayak udah insecure duluan. Nah gitu. Iya, padahal kan gak harus duta ya untuk mengeksplor diri kita sendiri, bisa ikut eskul yang lain, terus volunteer atau yang lainnya, lomba-lomba gitu kan juga bisa sih. Again, exploring banyak hal, skill kalian itu. Kalau dari aku pribadi, my parents really supporting me, supporting their child. Jadi mamaku itu dia selalu berusaha untuk ngikutin aku banyak hal. Contohnya kayak vokal, terus habis itu piano, keyboard, biola, whatever it is. Terus aku pernah tanya mama, kenapa sih harus diikutin ini, padahal passion aku tuh sebenarnya cuma di A gitu, tapi diikutinnya ngerentet ke banyak hal, banyak banget. Sampai mama aku bilang, ya karena kamu emang lagi ada di fase kamu itu harus mengeksplor harus mengeksplor, dan kamu tuh masih bisa punya energi yang cukup untuk ngeksplor banyak hal gitu. Jadi selagi energi kalian itu di era-era remaja tuh masih bagus-bagusnya, jadi coba untuk cari-cari lebih dalam lagi soal passion kalian gitu. Iya guys, itu wajib. Yes. Back to insecure, yang kamu bilang tadi soal mereka yang insecure. Is there any correlation between identity crisis and insecurity? Kalau kataku sih iya ada ya, karena kan kayak kita kalau misalnya belum menemukan jati diri kita sendiri, itu tuh bakal selalu insecure. Enggak sih, kayak menurut aku nih ya, misalnya nih aku tuh karena yang sesuai aku baca-baca, karena dampak negatifnya itu bakalan kita bisa menutup diri kalau kita tidak menemukan jati diri kita sendiri. Nah maka dari itu menurut aku tuh ada hubungannya. That's right. Kalau buat aku sendiri itu berarti kayak yang kamu omongin tadi, lebih ke hubungan sebab akibat ya. Iya, jadi benar.
anggapnya aja kayak krisis identitas itu merupakan sebabnya dan insecure-nya itu adalah akibatnya Ya gitu. benar. Ada contoh lainnya gimana sih? Kamu pernah nggak ada di posisi itu? Jadi kamu ngerasain insecure juga at the same time? Aku sih pernah ya, karena dulu tuh ini ya, aku kan dulu pernah ikut paduan suara nih. Nah, aku tuh insecure karena pernah dibilang suara aku tuh jelek. Gila. Itu terang-terangan tuh. Terang kayak. Jadi tuh ya, temanku tuh di sebelahku gini. Udah kamu kalau nyanyi jangan bentar-bentar karena kamu tuh jelek. Maksudnya bukan aku yang jelek, tapi kayak suara aku tuh jelek kan. Oke. Nah, karena aku baru pertama kali ini kan, aku ingin explore di dunia musik lah. Iya. Ikut paduan suara band gitu kan. Yes. Nah, jadi kayak bener-bener di paduan suara tuh kayak aku di judge banget kan, kayak aku tuh insecure. Hah, aku habis dibilangin gitu aku down banget. Tapi kayak oke lah, mungkin menurut pandangan dia aku tuh suaraku jelek, jadi aku tuh lebih semangat buat belajar mengolah teknik vokalku, artikulasiku, terus semuanya itu ya. Sekarang sih ya udah sih masih udah lumayan pede lah ya. Iya, lumayan pede lah. Yes. And how do you overcome your insecurity? Gimana cara kamu? Oke. Biasanya sih kalau aku tuh ini kan, aku kan pernah lihat di media sosial. Itu pernah seseorang tuh ngatain kalau biasanya itu kita kalau misalnya lagi insecure, lagi down gitu ya. Nah, aku tuh biasanya sekarang tuh ya, mulai setiap pagi, setiap bangun tidur aku tuh berikan affirmation positif buat aku sendiri. Wah, keren banget. Karena itu kalau buat aku tuh butuh banget. Siapa lagi yang menguatkan diri kamu sendiri kalau bukan? Itu ngaruh nggak? Karena mungkin buat sebagian orang itu nggak seberpengaruh itu. Apalagi buat aku ya, sebenarnya ngasih affirmation word to myself especially itu kurang ngaruh sih. Kalau aku sih ngaruh banget ya, karena kayak misalnya nih aku percaya diri ya. Karena misalnya aku capek, aku lagi ya Allah aku kok gini-gini aja gitu ya. Terus kayak aku langsung bilang, "Oke Bio, kamu sudah melakukan hal yang terbaik." Yes. Kayak ini kata-kata yang menjadi penenang gitu loh. Jadi kayak lebih tenang, lebih fresh lagi kan di pagi itu kan otak lagi di refresh gitu kan. Lagi kayak enak-enaknya banget. Jadi kayak habisnya salat subuh langsung kayak habis berdoa ngasih affirmation word positif buat aku. Terus ya udah langsung kayak yang tadi malam nangis misalnya nangis terus kayak stres gitu ya. Udah tenang kayak menjalani hari-hari yang seperti biasa guys. Normal lagi ya. Iya gitu. sumpah. Kalian harus nyoba sih biar kalian tuh gak insecure terus. Kalian tuh kalian tuh ciptaan Tuhan yang paling sempurna, jadi gak usah insecure. Masya Allah. Keren. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Kan sekarang itu sebenarnya kalau dikaitin krisis identitas ini sama sifat nasionalis ya kan, itu gimana ya, juga dipengaruhi karena salah satu faktornya tadi social media gitu kan. Do you know that if Indonesian youth are starting losing the sense of nationalism is because they're losing their identity as an Indonesia youth. Tahu nggak? Karena sekarang kan banyak banget. Kenapa? Aku agak paham gitu ya kan. Gak paham apa? Teksmu. Oh, teksku. Ya guys, for your information, my text aku tulisnya itu I wrote it in English. So jadi aku kayak lebih agak bingung dikit. Oke. Tapi aku paham. Oke. So back again. Jadi kayak yang aku bilang tadi, sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu udah mulai kehilangan sense of their nationalism. Jadi itu dikarenakan mereka itu udah mulai adopting global media yang bisa dibilang cara mereka ngefilter itu sebenarnya ya kurang ya. Iya sih. Ya kan, karena kayaknya meskipun banyak banget orang yang bilang filter cara kamu main sosmed, ya benar. Tetap aja sih mereka bakal cuek aja gitu nggak sih? Iya. So actually it's also because social media have spreading a lot in Indonesia, and I just want to say that we just need to be more careful for what we saw on social media, especially because
sosial media itu kan sekarang ada banyak banget ya, dan mereka itu nggak, they have no limit buat penggunanya, makanya ya kan, nggak terbatas, nggak terjaga, jadi kayak benar-benar kita tuh bebas banget buat apa ya, buat misalnya mau upload ini ya udah kita bebas, gak ada larangan gitu loh. Jadi kan ada persyaratan, mungkin persyaratannya harus 18 ke 17 ke atas lah mungkin ya. Tapi banyak anak kecil sekarang pun ya ikut media sosial, nganu media sosial. So actually either we choose to limit the use, limit penggunaan sosial media sejak dini. Ya benar. Or kita mungkin kayak bisa nggak sih kalau kita tuh ngasih solusi, di sosial media tuh ada nggak kayak pembatasan buat konten kreator biar mereka tuh? Gak ada sih kalau. Gak ada ya? Iya. Nah kalau misalnya dari aku ya Sel, mungkin kan kita kita orang biasa nih, kita nggak bisa ngelimit media sosial kan. Nah bener. Jadi menurut aku tuh solusi yang paling benar, karena kita konten kreator, jadi kita tuh gini guys, kayak kan banyak sekarang Gen Z itu FOMO. Nah, FOMO di semua kegiatan. Baik itu yang lagi tren sekarang itu Velocity. Nah, Velocity tuh kayak lagi tren banget. Nah, statue. Iya, statue. Itu semua diikutin. Apalagi misalnya lagunya siapa di Velocity kan. Nah, mungkin solusi yang bisa aku berikan ya, kita sebagai generasi yang pinter akan IT, akan teknologi, terus kita bisa menjadi content creator, kita sebarkan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa di FOMO-in buat orang-orang buat orang-orang di media sosial yang hal itu positif. Jadi kayak mungkin bisa Velocity gitu, tapi di dalam video itu ada kata-kata mungkin kan kalau misalnya aku nih buat konten gitu ya, konten tuh biasanya untuk menarik audiens, aku tuh bakalan naruh TikTok di depan, di awal. Jadi kayak misalnya ada pertanyaan, emang apa sih krisis identitas. Aku tuh bikin Velocity terus kata-katanya tanda tanya gitu kan. Nah baru di habis Velocity itu aku jelasin apa sih krisis identitas. Bisa dicoba sih itu. Nah iya kan, keren. Jadi banyak yang, jadi anak-anak itu kayak tertarik gitu kan mereka sering, oh ini Velocity awal 3 detik pertama itu kan kayak menarik banget tuh, pasti mereka tonton sampai akhir. Nah jadi konten kita itu bakalan bermanfaat buat pengguna media sosial. Ya jadi intinya tuh di mix antara educate-nya, kalian educate orang-orang, sama ya gimana cara kalian nge-educate-nya itu dengan metode yang fun gitu loh. Velocity contohnya gitu. Konten-konten yang di aplikasi sebelah ya gitu lah. That's right. Kan ini sebenarnya back again sama yang topik yang kamu omongin barusan. Sebenarnya ini tuh relate banget sama sekarang globalisasi, westernisasi, itu kan banyak banget. So could you please explain to penonton what is the definition of globalization and westernization? Oke, mungkin aku pahamnya si globalisasi aja ya. Karena aku sorry guys, aku nggak baca itu. Nggak baca teks, it's okay. Oke, jadi sepengetahuan aku, kalau globalisasi itu merupakan ini ya, mungkin tren-tren yang dari luar itu bisa mendunia kan, bisa misalnya tren, pokok globalisasi itu mendunia. Jadi kayak tradisi dari luar bisa masuk ke dalam, tradisi kita juga bisa keluar gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya di pembahasannya kita ini mungkin ini ya, di media sosial kan sekarang tuh banyak kan permasalahannya, bahwasanya di Indonesia sendiri tuh kayak kehilangan jati dirinya mereka sendiri. Bahwasanya mereka tuh orang Indonesia gitu. Banyak benar. Pro dan kontra membahas bahwasanya kalian tuh banyak yang bilang malu pakai batik gitu kan. Nah jadi sampai ada suatu, sampai diakuin negara lain. Iya, negara lain kan, guys. Nah jadi sampai ada itu suatu perusahaan atau lembaga itu membuat batik modern gitu loh. Jadi kayak batiknya tuh gak batik-batik biasa gitu kan. Kalau batik biasa kan kayak kuno gitu kan. Nah sekarang tuh
aku lihat-lihat tuh model-model batik tuh banyak banget guys yang bagus-bagus, dan sampai orang luar negeri tuh kemarin kalau gak salah ya Marian Jola Yes. ngasih Ariana Grande tuh kipas yang itu loh, kalau gak sih kipas yang motif batik. Dan itu pun Ariana Grande tuh kayak suka banget gitu loh, kayak Sama desainnya. iya sama desainnya, jadi kayak Iya. gak apa ya, gak memungkinkan bahwasanya kita itu harus kehilangan tradisi kita sendiri, apa ya, kayak keunikan kita sendiri gitu loh. Jadi kamu agree kalau semisal batik sekarang itu dibuat modern gitu? Iya benar, karena biar Indonesia itu kan terkenal akan apa ya, budaya keseniannya. Nah, salah satu keseniannya kan kayak batik ya. Jadi kayak aku sayang banget kalau misalnya apa ya, keunikan kita itu hilang karena dampak dari globalisasi. Oh iya, that's right. Jadi, sekarang kan ada ini kan sorry tadi aku mentionnya apa, batik ya? Iya benar. Maksudku kebaya guys. Jadi kan kebaya sekarang itu kan apalagi di toko oren kan sekarang udah banyak banget yang jual kebaya versi modern, dan itu sebenarnya menuai beberapa pro sama kontra, karena aku lihat ya, dan di sosial media juga banyak banget orang-orang yang komen kalau sebenarnya batik itu nggak bisa dibuat modern karena pasti kan apa ya, cuttingannya udah beda lagi gitu nggak sih? Iya gitu. Benar. Apa ya, mungkin kalau apa kan aku pernah belajar ini kan di P5 itu buat batik canting kan. Emang proses pembuatan batik modern dan batik tradisional tuh beda banget. Kelas 10 nggak sih itu? Iya kelas 10. Oke. Nah jadi tuh aku tuh bikin batik canting tuh kayak bener-bener susah. Dan kalau misalnya modern kan tinggal cetak ya mungkin ya. Jadi tinggal press gitu kalau nggak salah. Maksudnya kita jadi gambar di laptop atau? Iya, jadi misalnya di tab gitu ya, iPad gitu ya, kita gambar motifnya, nanti tinggal di apa ya, aku nggak tahu tekniknya gimana. Jadi tinggal di press terus langsung ada gitu loh, cetak kayak bikin baju aja gitu. I see. Kalau misalnya tradisional itu kita harus ngecanting sendiri, ngelukis dulu. Kita ngelukis, lalu kita tebelin. Nah, lalu itu kita kan aku pernah bikin motifku sendiri kan. Jadi kayak pure itu punya aku sendiri. Itu maksudnya kamu imajinasi kamu aja gitu. Jadi kayak bukan misalnya batik Bandung kan apa Mega Madung kan banyak kan. Nah, itu aku enggak, aku bikin motifku sendiri. Itu bener-bener sulit, bener-bener kamu tahu ini gak sih buat apa lilinnya itu, sumpah itu. Lilin? Iya, jadi itu ada canting apa namanya? Kalau coba search canting gitu ya. Aduh, gak bisa lagi. Iya, nanti ya kita cari ya. Oke, jadi tuh kayak nggak tahu ya guys, koreksi ya. Nanti itu ada lilinnya. Jadi habis motif kita tebelin, kita tuh tebelin pakai lilin. Jadi biar warnanya nah nanti warnainya misalnya motifnya segini. Warnanya tuh ya harus di dalam sini. Jadi nggak boleh keluar. Your mic actually. Jadi tuh kayak terlalu excited guys. Iya, jadi kayak ini bener-bener motif, ini misalnya motif kita. Jadi warnanya tuh harus di dalam. Nah, fungsinya lilin itu biar warna itu gak keluar. Nah, kita tuh harus bener teliti, lilinnya tuh harus pas gitu loh, gak terlalu tebal, gak terlalu tipis, biar warnanya tuh gak keluar, gak jelek gitu lah hasilnya nanti. Terus apa di percobaan pertama itu kamu langsung bisa gitu atau? Jujur enggak ya. Itu karena medianya apa, kain? Iya, kain. Jadi aku beli kain berapa senti itu ya, segini buat taplak meja. Jadi buat taplak meja aku gambar, terus aslinya disuruh bikin baju kan, tapi aku gak mau karena itu terlalu besar ya kainnya. Jadi aku bikin taplak meja, buat taplak meja. Nah, jadi ya udah aku gambar, aku kasih antingnya gini. Terus ngewarnainnya itu prosesnya 3 mingguan sih. Gila. Sumpah itu 3 minggu. Gambar itu pun aku ngari ide tuh 1 mingguan. Itu individu atau enggak kan? Itu individu. Oh, individu. Iya, benar individu. Wah, gila. Jadi bener-bener kita itu masih pelajar gitu disuruh bikin batik sendiri, kayak aku jujur itu seneng aku dapat pengalaman baru, tapi jujur itu susah juga. Aku sih tapi pingin lagi sih ngebatik sendiri gitu. Oke, I see. Tapi kayaknya ada manfaat yang banyak banget yang sebenarnya nggak kita ketahuin soal P5 nggak sih? Iya sih. Karena kan apa ya? Ternyata meskipun emang ya banyak banget isu-isu soal kurikulum merdeka yang nggak cocok diimplementasikan di Indonesia, tapi
seenggaknya itu ada manfaatnya untuk kita bisa nge-explore kita tuh sukanya apa gitu loh. Kalau ntar kalian tiba-tiba ternyata emang cocoknya bikin batik kan, cocoknya bagus banget kan? Iya kan, bagus, kayak ya udah berarti jadi diri kita di situ, di kesenian, bro. Nah, ya bener. Itu maksud aku. Bisa kayak disambungin dengan krisis identitas. Masukin. Oke, actually this is next question ya. Sekarang kan banyak banget ya public places. Ini sebenarnya aku nggak tahu kamu udah baca ini di file aku atau enggak, tapi yang jelas sekarang itu banyak banget public places yang dia itu make foreign language atau bahasa-bahasa asing, kayak contohnya bahasa Inggris. Aku kasih contoh deh. Contohnya kayak di pinggir jalan kita bisa ngelihat ada barbershop, namanya bukan jasa potong rambut tapi barbershop gitu. So menurut kamu bisa nggak bahasa-bahasa asing seperti itu terus diimplementasikan di bahasanya implementasikan, gila, di ini ya itulah pokoknya diimplementasikan di public places yang kalian bisa lihat di pinggir jalan. Banyak banget kan yang namanya barbershop, terus habis itu mall bla 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 kayak gitu, atau nama harusnya supermarket bahasa Indonesia atau apa ya? Supermarket itu Indonesia gak sih? Kan kalau misalnya Inggris ya gak sih? Nggak tahu lagi. Ya pokok biasanya marketplace gitu mungkin ya. Nah, ya marketplace gitu. Itu bisa nggak ngehilangin rasa nasionalisme kita? Yeah. Kalau menurut aku sendiri ya, enggak sih, biasa aja sih. Karena kan gitu. Iya, kalau pandanganku sendiri itu biar masa kita di tahun 2025 masih ingin stuck di nama-nama yang masih zaman-zaman lampau gitu loh. But do you know that I found one article on Google. It said Korea sama Jepang itu mereka cara ngepromosiin budaya mereka, cara ngepromosiin public places mereka itu tetap menggunakan bahasa mereka gitu. Jadi mungkin aku paham ya sama orang yang pro, karena mereka mungkin mikirnya kayak kamu tadi karena yang emang kayak nggak bisa kan, karena sekarang itu orang-orang asing itu pasti bakalan antara mereka bahasa Inggris atau enggak Cina, karena benar, karena bahasa dominan asing, paling dominannya Inggris lah gitu. Gitu dunianya. Tapi kalau aku sebenarnya ada benernya juga buat tetap mempertahankan seenggaknya kayak nama-nama barbershop gitu nggak langsung ditulis barbershop ya guys, tapi kayak mungkin jasa potong apa gitu, terus ntar di bawahnya ditulisin barbershop gitu. Tapi kalau aku sendiri itu mungkin kayak kita bisa contoh di Bali ya. Mungkin di Bali tuh kayak warung-warungnya gini gitu kayak pakai aksara Balinya gitu. Nah, jadi baru tahu, emang iya? Ada beberapa yang menggunakan aksara Balinya gitu. Nah, juga di Jember ada kayaknya pakai aksara Jawa tapi apa gitu namanya. Nah, itu tuh kalau kataku idenya tuh sangat bagus karena selain menarik menarik pelanggan, perhatian, juga masih untuk mempertahankan tradisi mereka. Jadi kayak kalau kataku sih bisa mempertahankannya caranya seperti itu. Kayak di luar negeri mungkin Cina atau Jepang kan pakai bahasa mereka, tulisan mereka sendiri kan ya. Iya benar. Nah tapi balik lagi, menurut aku sih aku pro ya dengan statement ini, karena kita itu ingin kan kepikiran usaha suatu perusahaan kan beda-beda. Mungkin mereka ingin menggunakan bahasa Inggris untuk secara global gitu loh, biar banyak dikenal, biar banyak yang paham. Benar. Jadi gak hanya orang Indonesia tapi orang luar negeri, karena kan ekspor impor gitu ya mungkin. Jadi kayak ini misalnya barbershop gitu ya. Ini barbershop berarti potong rambut. Jadi orang dari luar tuh ngerti kalau ini tuh jualan menerima jasa potong rambut, gak hanya orang Indonesia. That's right. Iya sih, ada benarnya juga sih.
karena gini juga, ini sebenarnya masuk kayak apa ya, mungkin kayak kamu bisa lihat gak sih depan itu apa ya tulisannya, Sugeng Rawuh ya. Iya, Sugeng Nah, Rawuh. kata-kata kayak gitu tuh, kata-kata kayak selamat datang kan, itu banyak banget sekarang itu ditulisnya pakai bahasa asing guys. Dan mulai dulu sih. kalau buat aku sendiri, aku jujur lebih prefer kalau ada misal nih, misal kayak ada tempat rumah makan yang dia itu tulisannya kayak di depan guys, itu ada tulisan dia tuh Sugeng Rawuh. Nah itu tuh untuk mempromosikan ya bahasa mereka, bahasa Jawa. Iya benar. Supaya ya apa ya, nggak terkalahkan juga sama budaya sama bahasa-bahasa asing gitu loh. Ya jadi kayak kesimpulannya kayak ya udah, kalau misalnya kalian mau apa ya, misalnya tempat makan, aku sih lebih prefer bagus tulisan itu sih daripada kayak misalnya welcome. Iya welcome kayak. That's right. Karena bosan gitu loh. Iya benar. Bosan gak sih? Kayak sehari. Tapi aku emang waktu di Bali tuh bener-bener kayak oh jadi gini ya, apa ya, uniknya Bali itu mereka masih mungkin banyak yang bully datang gitu ya. Tapi mereka masih mempertahankan dari tradisi mereka. Kayak kalian tahu gak sih aksara Bali sama aksara Jawa itu kan hampir sama tuh ya. Jadi kayak aku kira itu aksara Jawa kan. Ternyata aksara Bali. Aku tahu sih aksara Bali itu kayak gimana. Jadi tuh kayak hampir sama sih, 11-12. Tapi artinya penulisannya itu beda juga caranya. Oke. Karena aku pernah search kan, gimana sih aksara Bali itu kayak gimana gitu. Ternyata ya beda sama aksara Jawa. Artinya pun juga beda. Oh gitu. Iya. Jadi kayak unik banget guys. I see. Oke. Sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin krisis identitas, mungkin dari kalian sendiri bakal banyak yang mikirnya berarti krisis identitas ini tuh apa ya, salah satu penyakitnya orang Indo ya. Karena kan aku ada pertanyaan buat kamu. Sebenarnya aku juga agak gimana ya, agak kurang paham. Apa ada nggak sih kayak korelasi antara krisis identitas ini kalau disangkut pautin sama mental illness yang ya kalau zaman sekarang mungkin mereka bilangnya mental health. Iya, benar. Kalau dari aku sendiri, ini kalau misalnya aku ngomong ini ya guys, tolong koreksi ya guys. Mungkin aku minim info banget. Oke. Nah jadi tuh ya, kalau aku pahami dari arti krisis identitas tuh mungkin dari krisis identitasnya itu gak masuk ke ke masalah kesehatan mental, tetapi dampaknya itu bisa menyebabkan kesehatan mental itu terganggu. Karena mungkin dari kita kurangnya identitas kita, jadi kita itu mungkin merasa stres ataupun kebanyakan pikiran, terus jadi manusia yang introvert itu bakalan mengganggu mental health kita. Karena aku juga kemarin lihat di webnya Dok gitu loh, tau gak sih? Dok. Oke kan? Oke. Iya tahu. Nah, aku tuh baca bahwasanya web itu jelasin kalau bahwasanya krisis identitas juga termasuk ke salah satu permasalahan kesehatan mental, tetapi dampaknya itu yang kan, kalau ini kan pro dan kontra ya. Misalnya kalau orang yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan krisis identitas, dia tidak akan terganggu kesehatan mentalnya. Tapi kalau misalnya orang yang gak bisa mengatasi permasalahan krisis identitas, itu bakalan kena mental health-nya. Ya jadi secara gampangnya itu krisis identitas itu bukan suatu permasalahan mental sih guys. Dari kita berdua yang search di Google ya, karena ya correct me if I'm wrong, tapi dari yang kita tahu itu bukan suatu permasalahan mental, tapi dampaknya, benar kata Bio, like what he said, dampaknya tuh bisa macam-macam guys. Bisa kayak anxiety, bisa depression, bisa overthinking. Masuk anxiety atau apa ya? Beda ya kan? Beda. Ya, terus insecure itu juga sebenarnya salah satu mental issue. Whatever it is. Ya, pokok dengan kita misal nih, contohnya nih, aku benar-benar bingung sama
aku nih sebenarnya siapa sih, kayak Iya kan? eksistensiku, tujuannya hidup itu untuk apa, kan keren banget. Dan kalau semisal aku masih tetap stuck di situ, di pertanyaan-pertanyaan yang ngebuat aku akhirnya ngerasa overthinking, dan akhirnya aku ngerasa anxiety, dan akhirnya aku ngerasa kayak kok kayaknya aku apa ya, useless banget ya hidup di Iya, dunia ini. kayak emang apa sih aku ini dilahirin buat apa, kayak Iya. banyak yang aku lihat-lihat Iya, di media sosial tuh kayak gitu guys. Jadi kayak banyak orang tuh yang bilang emang hidup aku tuh buat apa sih, banyak yang video-video sedih gitu, kayak Yes. aku malah mikir mereka kayak ini mereka emang nggak bisa kah mencari jadi diri mereka sendiri Itu video gitu. galau atau gimana sih? Jadi tuh kayak ada ini kan, kayak permasalahan videonya itu aku ini dilahirin buat apa sih kalau misalnya gini gitu. Iya. Padahal kalau apa ya, menurut aku tuh mereka dilahirin dunia kan sudah emang takdir ya. Yes. Jadi kayak mereka ya udah ditugaskan buat apa ya, ini sih menurut aku tuh apa ya bahasanya tuh ya. Jadi kayak kalian tuh kalau ada masalah itu jangan lari, kenapa sih aku dilahirin, itu jangan. Tapi kayak ya udah hadapin aja. Terus kayak kalau misalnya kamu lelah ya udah istirahat terlebih dahulu, lalu jalani aja lagi. Iya, Jangan iya. sampai kalian tuh memutuskan untuk bunuh diri, tuh jangan, karena banyak Susah. orang yang That's right. insecure, overthinking, terus introvert. Banyak yang apa kan waktu itu ada gak sih di salah satu ini yang bunuh diri? Aku nggak tahu sih. Ada itu di salah satu kampus tuh ya, karena dia itu kurangnya, yaitu akibat dari identity crisis. Oh, I see. Di Oh ya, iya, oke. di sini. Oke. Nah itu tuh kita gak sebut nama ya guys. Iya, enggak dong. Apa ada itu tuh karena apa ya itu banyak masalah, tapi Yes. dia tuh seorang introvert, gak tahu apa ya cerita ke siapa, mungkin imannya juga kurang. Jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri. Nah itu merupakan salah satu tindakan yang salah. Maka dari itu aku selalu ada video yang mungkin mereka hilang arah gitu, aku komentar, ya udah aku jelasin kalau kamu gini kamu harusnya gini gitu. Mungkin kalau misalnya aku DM gitu, aku klik pesan, yuk aku tuh kalau gabut tuh gitu. Jadi kayak lihat oh kok anak ini gini ya komennya, aku merasa kasihan, kayak ya udah aku pesan, aku komentar gini, kamu harusnya jangan gini, kamu gini gitu. Support each other Iya, gitu guys. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk mencegah hal itu tadi terjadi adalah kita sebagai diri sendiri yang mungkin lagi ngerasa stuck ya di situasi seperti itu, coba kalian itu perluas relasi deh. Kayaknya perlu nggak sih? Perlu banget itu, karena support sistemnya bisa dari siapa aja gitu loh. Iya benar, karena kalau misalnya nih kita apa ya cerita gitu, kita bisa cerita ke teman-teman kita gitu kan, kayak gak dipendam. Maksudnya sorry ya guys, maksudnya itu kayak misalnya kalian ada masalah tuh kalian tuh jangan dipendam. Kalau misalnya kalian banyak relasinya tuh kayak kalian tuh bisa ngomong ke pengalaman pribadi. Enggak sih aku. Tapi guys jujur memperbanyak relasi tuh gak apa-apa. Tapi kalau misalnya temen yang bener-bener temen itu kalian sedikit tuh gak apa-apa. Yang penting apa ya, kan banyak sekarang yang fake gitu. Oh iya, fake friend ya. Ya intinya bisa saling support satu bisa sama saling lain menjatuhkan gara-gara cerita yang kita aduin. Jadi kita harus bener-bener bener memilih teman yang bisa kita buat cerita gitu. Oke, benar. Jadi sebenarnya kita sama-sama I agree with you ya, karena menurut aku ngefilter pertemanan itu juga perlu. Iya perlu. Kan? Itu yang kamu mau ngomongin soal ngefilter teman, bener banget. Karena ada beberapa orang juga mungkin yang mikirnya kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman gitu, tapi di satu sisi kita juga ya mau nggak mau harus pilih-pilih teman, karena di zaman sekarang apalagi banyak banget orang-orang yang udah mulai menyesatkan orang lain. Iya kan? Iya bener. Okay, you know that what I want to say to you guys, crisis identity is a normal thing, is a normal process, apalagi buat pra-teenage atau remaja kayak kita juga bisa aja. Intinya adalah do not get stuck with your situation right now. Kalau kalian ngerasa capek, kalian ngerasa
bingung, hilang arah. Itu kalau hilang arah tuh pasti kalian tuh hilang arah, guys. Yeah, that's right. Itu oke, mungkin istirahat sejenak kali ya, tapi bukan berarti kalian harus giving up on that situation gitu loh. Kalian juga harus cari cara gimana caranya kalian gak stuck lagi di posisi kayak gitu. Iya, karena kalau kalian tuh lagi hilang arah atau bingung nih, misalnya kayak kita nih kelas 2, apalagi kelas 12 ya. Pasti kan sebelum eligible ataupun masuk ke kuliahan, kita tuh hilang arah kan, kayak aku nih kuliah di mana enaknya ya, aku luar kota apa enggak, terus aku masuk fakultas apa enaknya yang cocok sama aku. Nah, itu kalian bisa cerita ke orang tua kalian sendiri, karena sosok orang tua itu sangatlah penting bagi diri kita sendiri untuk menentukan arah yang benar tuh gimana sih. Karena orang tua itu, meskipun orang tua tidak sering melihat kalian, tidak sering berkomunikasi dengan kalian, tapi tuh orang tua tuh pasti paham kayak, oh anakku tuh gini. Jadi kayak gak ada salahnya mengikuti kata orang tua. Pasti kalian bisa sukses kok, guys, mengikuti kata orang tua. That's right. Itu sebenarnya jadi pertanyaan yang mau aku omongin sama kamu, soal how can Gen Z overcome their crisis identity ketika mereka ada di situasi ngalamin krisis identitas, sampai mereka pokoknya intinya kayak ngerasa stuck sama diri sendiri. Kalau mau dimundurin silakan dimundurin. Oke. Jadi gimana cara kita sebagai anak Gen Z ini tuh nge-overcome itu semua gitu. Mungkin salah satunya tadi dengan building support system. Iya, benar. Jadi kalau dari aku sendiri ya, karena aku sudah berpengalaman nih mencari kitab suci sih. Jadi menurut aku buat Gen Z mulai sekarang, cara buat menentukan identitas diri kita sendiri, banyaklah mengeksplor kegiatan-kegiatan yang positif ya, bukan yang negatif. Karena menurut aku tuh ya, karena dengannya kita mengikuti berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, itu bisa menambah relasi kalian tuh. Dari yang belajar public speaking juga, karena masa kenalan, masa diem-dieman kan enggak ya kan, harus butuh ngomong gitu ya, harus pintar ngomong gitu ya. Nah, jadi beban. Iya kan, jadi kayak banyak banget benefit yang kita dapatkan kalau misalnya kita tuh berproses dengan mengikuti berbagai kegiatan yang positif. Yes, that's right. Mungkin bisa dimulai dari ikut ekstrakurikuler yang kalian minati di sekolah gitu. Karena kalau misalnya mengikuti ekstrakurikuler yang kita minatin kan, kalian bisa nyaman, bisa mempelajari ini itu. Jadi kayak, oh misalnya kalau misalnya eskul ini cocok, ya udah kamu kembangin di eskul ini. Kalau aku dulu tuh enggak, aku 3 kan ya. Jadi aku 3 nyari yang cocok gitu, guys. Jadi kayak cocok-cocokan. Iya, eskul Patsu, Pramuka, terus duta gini. Oh, ternyata aku sukanya organisasi, sama mungkin eskulnya cuma paduan suara. Nah, jadi aku tuh lebih memutuskan untuk mengundurkan diri di eskul yang tidak aku cocok. Jadi aku lebih mengembangkan di ekstrakurikuler yang aku minati dan juga organisasi yang aku minati. Jadi itu bisa menemukan jadi diri kalian sendiri sih. Jadi kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolah itu kalian coba banyak ikutin. Kalau misalnya nggak ada ketentuan buat batas maksimalnya berapa, jadi pokok ikutin banyak-banyaknya organisasi di luar, di dalam sekolah, whatever it is, tetap kalian ikutin, karena ya nggak ada yang tahu ya kalian cocoknya di mana gitu. Ya benar. Terus kalau misalnya nih, kalau bisa nih kalian tuh ikut lomba-lomba yang misalnya akademik, misalnya suka yang akademik tuh bisa ikut OSN atau ikut ini, karena kan OSN tuh ternyata ada ini kan pelatihan. Waktu itu aku ikut pelatihan yang dari alumni OSN kan. Jadi kayak banyak orang-orang itu dari sekolah-sekolah lain yang ikut pelatihan itu. Nah, pelatihan itu kan pasti banyak dari teman-teman luar sekolah. Nah, kalian tuh bisa menambah relasi dari kegiatan itu. Misalnya kalian gak suka akademik, di akademik pun kita bisa menambah relasi. Tapi ada beberapa orang yang mereka kalau ikut-ikutan lomba itu ngerasa kayak percuma deh, soalnya
syaratnya kan adalah waktu di pendaftaran harus bayar kan. Nah, gitu loh. iya. Nah jadi mungkin mereka mindsetnya tuh gimana kalau nggak menang rugi dong kita iya. gitu. Jadi menurut kamu gimana mindset kayak gitu? Menurut aku sih itu harus, ya benar sih. Tapi mindsetnya itu harus dirubah guys, karena apa ya, pengalaman itu tidak bisa apa ya, pokoknya ya, kayak pengalaman itu berharga banget. Iya benar. Uang tuh bisa dicari, tapi pengalaman tidak bisa bener. Iya, karena kayak aku tuh mikirnya ya dulu tuh seperti itu. Jadi kayak aku mau ikut ini, lomba ini kan harus bayar kan. Waktu itu KTI itu kan ada yang harus bayar kan. Apa KTI? Karya tulis ilmiah. Oh, oke. Nah, itu pendaftarannya tuh harus bayar. Bodoh. Biasa guys, aku harus singkat-singkat gitu kan. Oke. Nah, jadi tuh aku harus waktu itu sudah bayar berapa ratusan ribu kan. Nah, terus tuh aku kalah, kayak aku tuh bilang ke mamaku, "Ma, aku ini kayak aku sudah bayar, aku kalah tuh nyesel gimana?" Ya? Iya, nyesel. Terus kata mamaku gini, "Udah, mama itu apa ya, bayarin kamu buat lomba bukan buat menang atau kalah, tapi buat pengalamannya. Lihat kamu sekarang bisa ya, apa kayak apa esai, karya tulis ilmiah. Jadi kayak bener-bener pengalaman tuh yang dicari guys, bukan apa ya hasilnya. Jadi kayak juara itu ya udah, itu kalau juara alhamdulillah, kalau gak juara ya udah, kita ambil hikmahnya, pengalamannya seperti itu." Kamu pernah menang nggak sih apa KTI? Iya, aku waktu itu di Bogor pernah finalnya. Jadi kita menjelaskan apa ya KTI yang kita buat. Iya. Jadi temanya tentang apa? Waktu itu apa ya? Lupa aku. Pokok ya udah kayak apa ya? Aduh. Oke. Aku lupa guys, karena itu sudah aku waktu udah lama kelas banget. Iya. Jadi aku tuh di sana jelasin gini. Ya akhirnya alhamdulillah juara 1 ya. Jadi ya udah alhamdulillah. Keren. Oh iya benar banget yang kamu dipanggil waktu acara. Iya benar. Jadi tuh kayak aku tuh jujur alhamdulillah bersyukur karena kayak akhirnya gak sia-sia ke Bogor gitu ya kan. Jadi mendapat juara ini, jadi kayak ke Bogor. Iya. Oh, aku kira online. Enggak. Jadi kayak apa ya? Kita ngirim kan. Nah, tapi tuh ngejelasin kan, biasanya kalau lomba isi itu kan kalau misalnya kita final itu bakalan ngejelasin kan. Oh, presentasi gitu ya? Iya, kayak bisnis plan kan juga gitu. Oh, I see. Kayak presentasi gitu. Ya udah, kita presentasiin apa yang kita tulis di itu waktu itu langsung kan. Jadi ya udah penjurian gini-gini, ya udah alhamdulillah kayak bersyukur. Jadi kayak bener-bener semangat aku tuh kembali. Jadi kayak yaudah aku mau ikut ini, aku cocok deh ke ini. Jadi kayak ikut terus. Jadi itu sertifikatnya juga bisa guys buat ke kuliahan. Wah, keren banget. Kalian harus ikut biar kalian bisa masuk UI juga, karena udah ada ini ya kan, pembuka jalurnya gitu loh, apalagi anak Semala. Iya. Kespial nih. And the last thing sebelum kita tutup, karena ini sebenarnya udah di penghujung. Wah, kita, sayang banget. Padahal aku mau cerita-cerita nih. Kalau mau cerita lagi, mungkin kalau untuk aku tambahin sedikit soal how Gen Z overcome their crisis identity adalah dengan it's important to limit the use of social media, guys. Kayak yang aku bilang tadi, ngebatasin penggunaan sosial media itu penting banget. Karena ngaruh banget ya. Kayak contohnya gini, kalian terlalu sering nonton sosial media, terus habis itu kalian scroll misalnya scroll Instagram lah, terus habis itu kalian nemuin konten kreator yang emang dia ngasih apa ya, nggak bisa dibilang hal-hal negatif juga, karena mungkin contohnya kayak couple konten kreator yang aku bilang di awal tadi. Nah, dari situ sebenarnya cara berpikir kalian itu udah kebentuk gitu loh, udah beda lagi gitu loh. Karena jujur aku kan orangnya suka banget nonton drakor kan. Terus habis itu kakak aku bilang gini, "Kamu jangan terlalu banyak nonton drakor." Terus aku tanya, "Emang kenapa?" "Ya, ntar kamu jadi lembek, jadi soalnya apalagi romance guys, sumpah." Sebenarnya itu ngaruh, bener banget. Karena kalau kalian terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang sebenarnya itu nggak relevan sama apa ya, kebiasaan kita ya, bukan nggak relevan sama kalian untuk ngebangun skill kalian. Kayak contohnya kalian terus-terusan
Oh iya, nonton paham. drakor. Paham Ya nggak? jadi kayak apa ya? Iya. Kayak gak bisa ini sih apa Jadi nge-explore ya. mindsetnya beda lagi. Cara berpikir kalian akhirnya kayak ya gitu, ikut-ikutan kayak di drakor gitu loh, gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter buat apa namanya, bedain, cari waktu. Gimana sih cara ngomongnya, kayak kalian itu harus bisa memilah-milah, milih waktu. Gimana sih bilangnya? Oh jadi kayak manage waktu gak sih? Ya itu Ya guys. manage waktu ya guys. Itu penting banget itu. Benar. Itu penting banget. Jadi jangan kalian maraton drakor. Iya. Itu pengalaman. Sama aku juga sih. Tapi guys, kalau kalau drakor gak apa-apa ya. Iya. Tapi jangan yang cinta-cintaan mulu, karena kayak itu. Karena kalau misalnya aku tuh ya, jujur, aku pernah ini sih waktu itu kan bingung. Apa ya fakultas yang aku inginkan? Aku ikut drakor, lihat drakor kan terus. Yeah. Drakor tuh tentang hukum. Oh. Namanya itu apa? Ini. Pokok itu the law the of law apa ya? Gak tahu lagi. Nah itu waktu gak terlalu terkenal sih, tapi itu bagus. Kita bisa belajar tentang hukum pidana, hukum perdata. Terus kayak makanya tuh aku kayak jadi pengen masuk hukum tapi itu linjur ya. Jadi kayak ya udah. Nge-spill ya. Iya, oke. Itu series. Iya. Oke. Ini jadi nge-spill gitu. Aduh, lagi. malah drakor ini ya yang dibahas. Oke, guys, jadi oh my god, ini udah di penghujung acara. Thank you so much Biu for coming. Karena thank you juga Sel. Iya, sebenarnya hampir aja hari ini tuh nggak jadi. Kenapa? karena sebenarnya mic aku lagi nggak bisa tadi. Terus nggak mood kan, tapi karena ya responsible ya guys. Bertanggung jawab sama apa yang udah aku mulai, jadi ya mau nggak mau harus diselesaikan juga hari ini gitu. I think itu aja sih. Thank you so much for coming and thank you guys for watching this video. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sela sudah Sama-sama mengundang saya podcastnya. Karena ini jujur guys, aku baru pertama kali. Aku jujur tuh kayak kaget kan. Iya, aku enggak sih, maksudnya podcast kayak gini nih di dalam mobil kayak pertama kali. Apalagi harusnya tuh ya aku cerita sedikit deh. Aku waktu lihat pesan kamu ya gini, Sela kan chat nih, loh kok bahasa Inggris? Aku kayak bahasa Inggris? Emang iya bahasa Inggris? Apa aku ngajak kamu podcast itu pakai bahasa Inggris gitu? Enggak, maksudnya kayak ininya loh, filenya itu bahasa Inggris. Aku langsung chat Sel, kalau aku nanti pakai bahasa Indonesia sedikit gak apa-apa Kak, aku sampai gitu. Jadi aku jujur guys, tadi mau berangkat tuh kayak gini. Oke, aku translate dulu kan. Jawabanku kayak aduh, ini kalau misalnya translatein dulu nih gak cukup nih waktuku. Jadi kayak yaudah aku sepengetahuanku aja dah. Karena kan aku bilang ke kamu dari Lokata ya, aku dari Malang kan. Habis dari Malang tuh ke Surabaya dulu. Jadi kayak aduh, aku mau bilang ke Sela diundur nih karena capek nih gak bisa nih. Nah jadi kayak aku juga harus profesional kan, karena aku baru diundang. Aku tuh kayak seneng banget kayak wah ini di mobil. Aku tuh kepo kayak gimana nih kameranya nih gimana ya. Nah jadi kayak aku kira gak mau diundur lagi. Aku pokoknya ya udah, aku kan bilang Senin atau Selasa. Aku gini, ya Allah Sel, semoga Senin aja. Karena kalau Selasa aku gak bisa. Jadi kayak untung ya. Untung aja aku kita Senin. Karena Selasa gak bisa kan. Jadi kayak ya udahlah. Keluar kota? Enggak, aku ini ya nanti malam aku keluar ke rumah saudaraku. Terus kalau bis itu aku ada acara ke sekolah masih. Ngurusin data-data karena jujur UI masih belum ini, web UKT-nya belum selesai. Belum. Soalnya tadi UNES udah. Iya kan? Udah. Universitas lain tuh sudah guys. Aku belum semua. Aku kira yang paling telat itu universitasku doang. Enggak, universitasku juga kayak kan banyaknya ini kan. Jadi kan kayak webnya itu banyak yang masuk, mungkin karena banyak acara ya. Jadi agak error sedikit. Ya nge-lag. Jadi katanya panitia tuh tunggu aja dari sebelum lebaran, H-3 lebaran sampai sekarang tuh kayak belum bisa UKT. Jadi kayak gimana dong? Jadi kayak ya udah kita nunggu aja sih. Makanya tuh katanya nih kayaknya besok bisa kan. Besok itu bisa diakses. Jadi aku mau ke sekolah buat administrasi yang surat ini gitu lah.
Ya gitu deh. Ya aku harap diperlancar, dipermudah. Amin. Karena gimana ya, anak UI ya kan. Aduh. Eman banget kan gitu Iya, loh, sayang banget. Sayang banget. Kapan mau pindah ke Jakarta nggak sih? Depok aku ke Depok. Itu Depok. Iya. Itu di Depok. Aku fakultasnya di Depok. Kalau setauku FK-nya di Jaksel. I see. Oh jadi beda-beda. Iya sih. Iya sih, kayak sumpah. Kapan nih ada rencana mau pindah? Aduh. Anak ngerantau berarti ngekos dong apa asal? Enggak, aku ini kebetulan kan ada rumah kakek di sana. Oh. Jadi aku tinggal mikirin biaya ini sih, transportnya doang sih. Oh, I see. Keren. Tapi kayaknya ya pertama kalau gak bakal naik sepeda sendiri, karena kan kalau ospek kan bawa ini lah itu lah kayak. Iya. Aku mending naik KRL aja sih. Keren. Tapi itu rame gak sih pasti? Iya kalau KRL rame, tapi kayak ya mending kan kalau aku di sana kan sendirian, mungkin masa kakekku nganterin aku kan enggak ya. Jadi kayak benar. masa aku bawa berat banyak tapi aku gini sambil nyetir kan enggak Iya, bahaya kan. benar, Jadi aku mending transportasi umum aja, kalau enggak ya naik taksi online. That's right. Oke, itu aja. Itu aja sih. Thank you banget sedih. ceritanya sebagai anak UI ya, Bio. Aduh, ya. pandang aku sebagai anak biasa aja guys. Contoh hal-hal yang baik. Iya, benar. Bisa. Benar banget. Kalian bisa contoh aku, kalau nggak salah nanti lihat IG-nya aja ya, kita berdua. Itu kita mengeksplor IG aku ada diri. apa ya? Hah? IG aku ada apa? Kamu di SG aktif banget loh. Kayak menceritakan keseharian dia itu merupakan termasuk personal branding tau. Oh gitu. Jadi kayak aku tuh masih belum bisa kayak kamu, kayak aku aja. Jujur itu aku malu banget sumpah. Aku malu banget. Gak bisa loh saya kayak gitu. Kayak, aku mungkin bisanya cuma video, kalau enggak postingan foto kan. Iya, Kalau misalnya Iya. keseharian aku tuh gak bisa guys. Mungkin next aja sih. Oke. Soon ya, next time semoga Iya, bisa. amin. Nanti kamu aku undang deh ke sana. Kemana? Ke acara aku iya, aku rencana tuh pengen buat acara kan. Di sana. Aku pengen ini sih buka podcast juga kayak kamu. Jadi mungkin kalau misalnya aku gak bisa pulang ke sini, lu ke sana deh. Iya, terus ntar biaya transportasi, biaya makan, biaya aku nginep. Santai sih. Amin dulu. Nanti Oke. bisa sih ada yang apa ya? Bisa lah nanti. Calling aku deh. Oke, siap. Nanti kita bisa liburan bareng guys ke sana. Keren. Tunggu aja sih podcast Ya, selanjutnya. Kita ke tempat wisata terkenal yang ada di Jakarta. Jadi stay tune ya benar. guys. Stay tune guys. Insya Allah ini kita bisa sih. Yes. Oke, so thank you so much guys for watching. Makasih ya Bio sekali lagi ya. terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah mengundang aku ya. Iya, sama-sama. Jujur first. Oke, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Semoga di next videonya bisa jauh lebih bagus lagi ya. Amin. Bisa kalau bisa trending ya. Aku nanti mau rencana Amin. membangun personal branding di sana dulu, terus terkenal. Jadi video kita tuh kayak banyak yang nonton gitu tahu. Oh iya boleh. Itu salah satu metode promoting yang Iya sih, yang bagus.